Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Fadil Mulyana. Di sini saya akan menjadi moderator di presentasi kali ini. Kami di sini kelompok akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman kepribadian guru. Di sini kelompok saya ada Kang Muhammad Sahril dan Firza Nursami. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh Firza. Pada Firza, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya mengenai etos kerja guru. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian etos kerja. Kata etos berasal dari Yunani. Etos yang berarti ciri sifat atau kebiasaan, adat istiadat, atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa. Sedangkan kerja merupakan keseluruhan bentuk usaha yang manusia yang meliputi pelaksanaan aktivitas jasmaniah, rohaniah untuk memenuhi kebutuhan baik fisik, sosial, psikologis, dan yang lainnya. Sedangkan secara umum, etos kerja merupakan pandangan terhadap kerja, yaitu pandangan bahwa bekerja tidak hanya untuk memuliakan diri atau untuk menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai manifestasi amal soleh yang karenanya memiliki nilai ibadah yang sangat luhur untuk memperoleh perkenan Allah. Jika dikaitkan dengan guru, maka etos kerja dapat diartikan sebagai sikap terhadap kerja, pandangan terhadap kerja, dan ciri-ciri mengenai cara bekerja yang dimiliki oleh seorang guru. Pembahasan yang kedua yaitu etos kerja guru. Keadaan etos kerja seseorang setidaknya dapat dibidik dari cara kerjanya yang memiliki 3 ciri dasar, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan, yang kedua, menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang ketiga, keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui karya profesionalnya. Ketiga ciri tersebut pada dasarnya terkait dengan kualifikasi yang harus dimiliki guru pada umumnya, yaitu kualifikasi akademik, profesional, personal, maupun sosial. Yang selanjutnya yaitu seorang guru mempunyai etos kerja yang tinggi akan memandang disiplin sebagai nilai yang baik, yang karenanya ia akan selalu berusaha menerapkan kedisiplinan itu dalam berbagai kehidupan, terutama di lingkungan sekolah, demi kelancaran proses pembelajaran yang ia lakukan, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan secara teratur. Dengan demikian diharapkan guru yang mempunyai etos kerja yang tinggi akan selalu berusaha ke arah yang lebih baik lagi dengan usaha yang relatif sama. Jika seseorang merasa bangga dengan pekerjaan yang dimilikinya, maka ia akan mempunyai rasa kesetiaan atau loyalitas pada profesi dan tempat mereka bekerja. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi etos kerja itu sendiri, yaitu yang pertama, faktor pertimbangan internal yang menyangkut ajaran yang diyakini atau sistem budaya dan agama, semangat untuk menggali informasi dan menjalin komunikasi, dan yang kedua, faktor pertimbangan eksternal yang menyangkut pertimbangan historis, termasuk di dalamnya latar belakang pendidikan dan lingkungan alam di mana ia hidup, pertimbangan sosiologis atau sistem sosial di mana hidup, dan pertimbangan lingkungan lainnya seperti lingkungan kerja seseorang. Dan pembahasan yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu langkah-langkah pengembangan etos kerja guru. Pengembangan etos kerja pada dasarnya merupakan suatu upaya yang bersifat wajib dilakukan oleh setiap guru, kepala sekolah maupun staf administrasi. Usaha untuk mengembangkan etos kerja guru terfokus pada peningkatan produktivitas mengajar yang dilakukan oleh guru di sekolah. Secara umum, upaya yang harus ditempuh dalam pengembangan etos kerja tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan produktivitas melalui penumbuhan etos kerja guru. Tumbuhnya etos kerja akan memberikan suatu formulasi baru dan meningkatkan potensi pribadi yang dimiliki oleh setiap guru di jenjang pendidikan formal. Yang kedua, sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang memerlukan berbagai keahlian dan keterampilan yang dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja. Lalu yang ketiga, dalam melanjutkan dan meningkatkan pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan, sebaiknya nilai guru Indonesia terus dikembangkan dan dibina guna mempertebal rasa harga diri, dan nilai pendidikan sangat dibutuhkan dalam mengedepankan etos kerja para guru yang ada di lembaga pendidikan. Lalu yang keempat, disiplin nasional harus terus dibina, dikembangkan untuk memperoleh sikap mental manusia yang produktif. Yang kelima, menggalakkan partisipasi masyarakat, meningkatkan dan mendorong agar terjadi perubahan dalam masyarakat tentang tingkah laku, sikap, serta psikologi masyarakat. Lalu yang terakhir, yang keenam, menumbuhkan motivasi kerja. Dari sudut pandang kerja berarti pengorbanan, baik pengorbanan waktu senggang atau kenikmatan hidup lainnya. Sementara itu, upah merupakan ganti rugi dari segala pengorbanan kerja tersebut. Bagi guru, dimensi seperti yang diharapkan di atas sangat memberi peluang yang besar dalam meningkatkan etos kerjanya.
Upaya-upaya pengembangan etos kerja di atas paling tidak harus terus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Tanpa dilakukan secara teratur, mustahil suatu pekerjaan dapat memberikan suatu peningkatan hasil dan konduktivitas pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Sahril. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Secara harfiah, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana seseorang harus menanggung sesuatunya secara sendirian, meskipun dirinya disalahkan sebagai penerima beban yang disebabkan oleh pihak lain. Menurut KBBI, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendirian. Adapun menurut para ahli, yang salah satunya adalah tanggung jawab yang dikemukakan oleh George Bernard Shaw, yaitu setiap orang yang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan yang efektif dan berguna jika seseorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya, baik dapat memberikan keuntungan bagi dirinya maupun malah merugikan dirinya. Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya. Tanggung jawab bisa kamu lakukan pada kondisi di mana seseorang dalam keadaan sadar. Apabila seseorang tersebut memiliki suatu sifat tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran serta kepedulian yang tinggi. Namun apabila seseorang itu kehilangan suatu sifat tanggung jawab, akan terdapat pihak yang lain untuk memaksakan tanggung jawab tersebut. Dengan ini, tanggung jawab dapat dilihat dari kedua sisinya, yakni sisi pihak yang telah diperbuat atau dibentuknya beserta sisi kepentingan bagi pihak yang lain. Tanggung jawab kita sebagai seorang calon guru atau sebagai guru hendaknya wajib dimiliki. Tanggung jawab guru atau unsur pendidik lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan sekolah, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya masing-masing untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru pada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab guru profesional yang antaranya satu, tanggung jawab intelektual, di mana guru mewujudkan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, tanggung jawab profesi, diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan atau pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketiga, tanggung jawab sosial, guru diharuskan memiliki tanggung jawab melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Yang terakhir adalah tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Yang selanjutnya adalah rasa bangga menjadi guru. Menurut KBBI, arti kata bangga yaitu besar hati, merasa gagah. Adapun bangga atau proud adalah suatu istilah yang menggambarkan penilaian untuk melihat bahwa seseorang merasa gagah, merasa mampu untuk berbuat lebih karena mempunyai keunggulan terhadap suatu pencapaian yang diinginkan, atau rasa puas terhadap suatu yang diraih atas usaha yang dilakukannya. Ada juga kebanggaan diri atau pride, dapat mendorong individu untuk lebih berpikir bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu, memiliki sesuatu, dan mencapai sesuatu yang mungkin orang lain tidak mampu melakukan hal tersebut.
Rasa bangga yang dimiliki guru. Seorang guru diharuskan memiliki rasa bangga karena sebagai tenaga pendidik yang tugasnya utama adalah mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan suatu daya manusia. Menjadi guru memiliki rasa bangga yang mampu menjadi panutan bagi peserta didik. Selain itu juga guru harus bangga karena memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, atau masyarakat sekitar. Bahkan seorang guru juga harus bangga karena memiliki kompetensi profesional yang yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dalam usaha membangun manusia Indonesia, guru merupakan ujung tombak atau pelaksanaan yang terdepan. Maka guru bertugas untuk membangun sumber daya manusia. Hal ini tentu memerlukan persyaratan khusus untuk dapat melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada pemaparan di atas, maka rasa bangga yang dimiliki guru akan memotivasi terhadap kepribadian diri seorang guru, sehingga guru dapat terus semangat tanpa putus asa, tanpa mengeluh, dan berpikir secara jernih dalam menemui atau menghadapi suatu masalah tindakan kelas. Dan juga guru dapat berusaha untuk terus belajar dikarenakan oleh termotivasi dirinya terhadap rasa bangga dirinya, sehingga guru menguasai keprofesional dirinya lebih mendalam, hingga keprofesionalannya tidak terlekang oleh zaman, di mana zaman akan berkembang yang mempengaruhi terhadap perkembangan teknologi atau materi yang harus dikuasai guru dalam pemaparan belajar mengajar terhadap siswa. Demikian dari saya. Terima kasih. Pengertian rasa percaya diri sebagai guru. Menurut Tan Tway 2017 halaman 143, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya kepada kemampuannya karena itu sering menutupi diri. Kepercayaan diri adalah penilaian yang relatif tetap dengan diri sendiri mengenai kemampuan, bakat, kepemimpinan, inisiatif, dan sifat-sifat lain, serta kondisi-kondisi yang mewarnai perasaan manusia. Kepercayaan diri ini mempengaruhi berbagai sifat dalam diri seseorang, trauma dalam aspek emosional, perilaku sosial, berbahasa, kemandirian yang menyertainya. Cara menumbuhkan rasa percaya diri sebagai seorang guru. Yang pertama, selalu berlatih, dan seorang guru untuk membangkitkan rasa percaya diri adalah dengan selalu berlatih sesering mungkin. Dan yang kedua, bersikap rileks dan jangan tegang apabila ingin mengajar. Maka usahakan agar bersikap tenang dan jangan tegang. Lalu yang ketiga, jangan terlalu banyak berpikir sehingga bingung untuk berbuat. Yang keempat, melakukan interaksi dengan siswa. Seorang guru juga sangat keliru jika hanya sekedar berbicara hingga keasikan. Dan karena itu, membangun mental guru dalam mendidik siswa tidaklah mudah. Perlu latihan dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga guru memiliki kesiapan mental yang optimal untuk dapat mengajar dengan baik. Dan kesimpulannya yaitu, seorang guru yang mempunyai etos kerja yang sangat tinggi akan memandang disiplin sebagai nilai yang baik, yang karenanya ia akan selalu berusaha menerapkan kedisiplinan itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah demi kelancaran proses pembelajaran yang ia lakukan, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib, teratur, dan semestinya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.